baik juga Bu Bos. Nah, Ibu, sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai langkah awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang kita hari ini pada coaching Ibu. Kus dan Puji akan saya amati dan apakah instrumen sudah sesuai dengan rubrik penilaian ataukah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada Puji, apakah pertanyaan itu berbobot atau belum, dan bagaimana Puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pujinya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan yaitu present Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching yang saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan solusi dan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri itu Bu. Oh begitu ya Bu ya, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama Bu Bos. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Bu Kus. Gimana kabarnya Bu Mami? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Kus sendiri bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Baik Bu, Bu Mami, saya dengar ya. Ada yang mau Ibu ceritakan begitu Bu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Kus. Ya, tapi sepertinya kita hanya punya waktu berapa menit ya Bu? Kira-kira 15 menit sampai 20 menit ya Bu untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, ini kira-kira apa yang ingin Ibu Mami sampaikan? Begini ya Bu Kus ya, ini tentang rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu Kus. Oke, kalau saya garis bawahi ya Bu ya, ini berarti permasalahan dari Bu Mami yaitu ini adalah pembelajaran dan dari rekan-rekan gurunya Bu Mami itu kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Iya betul Bu Kus, jadi kurang bervariatif. Medianya atau model pembelajarannya itu masih yang lama gitu Bu. Baik Bu ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Mami dapatkan? Begini Bu Kus, dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang ingin Ibu Mami harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan yang Ibu Mami inginkan atau ingin dilihat atau ingin dapatkan itu seperti apa? Gini Bu Kus, saya ingin adanya perubahan itu misalnya dalam hal metode penyampaian materi atau media pembelajaran yang lebih bervariatif.
Misalnya saja ya Bu Gus ya, dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang ini sedang marak digunakan, atau mungkin hanya sekedar membuat slide, presentasi PowerPoint, juga itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ini supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu Gus. Oke, dari yang Ibu Mami sampaikan tadi ya Bu ya, Iya. tadi pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, dengan menggunakan model-model atau media pembelajaran bervariasi itu bisa kita dapatkan, bisa dikatakan adalah kondisi ideal ya Bu ya. Iya. Dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu Mami ini sekarang berada di level berapa Bu? Sebenarnya sepertinya ya Bu ya masih berada di level 6 ya Bu, karena di sekolah itu banyak guru-guru yang sudah senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya itu kok agak sulit Bu. Mungkin saat ini sedang berada di level 6 Bu. Oke, di level 6 ya Bu ya, baik. Dari kondisi sekarang ini ya, kira-kira di level berapa ya ini Ibu bisa tingkatkan agar terlihat ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan di level 8 Bu, karena untuk ke level yang lebih tinggi itu kok agak sulit ya, mengingat guru-gurunya kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 6 ke 8 itu masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Jadi tadi dari level 6 ke level 8 ya Bu ya? Iya, betul. Kira-kira usaha apa yang Ibu Mami lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Ibu? Sebenarnya sih gini Bu ya, saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa dapat saya perbuat. Tapi mungkin kayak semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan seperti itu Bu, antara saya dengan rekan saya secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu loh Bu. Oke, untuk mentoring nanti saya akan merencanakan dengan mentoring ya Bu, atau pendampingannya. Untuk kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Mami terapkan, atau bisakah dengan teman-teman itu nyaman untuk menerapkan itu Bu dalam penyampaiannya? Gini Bu Gus, mungkin kalau bukan dengan mentoring akan saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, dan juga ini Bu ya seperti itu, yang bervariatif Bu. Berarti Ibu Mami ini tadi ya pengen merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshop ya Bu ya. Dari ketiganya ini kira-kira Bu Mami ini untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana Bu dari ketiga metode tersebut? Sepertinya ya Bu ya yang mentoring Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu pasti memerlukan persiapan yang matang, terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang juga kompetensi. Jadi mungkin saat ini lebih ke nyamannya itu yang mentoring Bu. Oke. Dari kegiatan mentoring kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan siapakah atau gimana gitu Bu? Oke, rencananya saya mungkin nanti akan minta bantuan teman guru atau mungkin mencari seseorang yang ahli dalam IT Bu. Oke, berarti Ibu Mami ini pinginnya melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, misalnya dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bu Mami mau merealisasikan mentoringnya itu Bu? Insya Allah secepatnya ya Bu ya, minggu depan mungkin, berarti insya Allah saya akan melakukan itu. Nanti kita akan coba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan coba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut Bu. Bagus sekali ya Bu Mami ya. Kira-kira Bu Mami dari percakapan kita hari ini ada gambaran nggak yang
yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru dari sekolah yang kemudian juga yang ini memiliki ahli di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu. Untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu. Ya akhirnya saya tunggu ya Bu ya, ini kabar-kabarnya dari Bu Mami setelah melakukan mentoring ini untuk mendengar cerita-cerita yang lain lagi ya Bu ya. Percakapan kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu dapat terrealisasi. Untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Buku sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan terus kisah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti yang saya lakukan ini bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu Mami, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan langsung hubungi saya ya Bu ya. Semoga kita bisa menjalin ngobrol dan di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, segitu saja yang untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Kos. Waalaikumsalam Bu Isti. Bu Kos, tadi jenengan sudah melakukan coaching ya Bu dengan Ibu Mami. Ya, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pasca observasi yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini ya Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Bu. Oke Bu Kos, menurut saya sebagai observasi mengamati bahwa proses coaching tadi Ibu Kos sudah sama Bu Mami itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan jalur tirta ya Bu. Dan juga Ibu Kos juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mami sehingga Bu Mami bisa menemukan solusi dari permasalahan ya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip BUS. Nah, pertanyaan yang terakhir Ibu, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Yang ingin saya lakukan yaitu Bu, dengan cara lebih memahami lagi untuk proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lagi untuk lebih baik lagi Ibu. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Bu Kos. Ya, sama-sama.